Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Baik, Ibu dan Ibu baca pendahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semua ya. Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Alifia, Ibu. nah Mas Zahida, Miska Sofalia, Rian Rahmatullah. Baik, lengkap ya anak-anak? Sudah sarapan? Sudah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Baik, Mama, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama sesuai dengan kebenaran yang berdoa. Doa sama. Terima kasih ketua kelas. Nah, karena anak-anak sudah semangat, tidak sabar ya mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik akan dimulai, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai materi pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mengulas sedikit materi minggu lalu. Nah, kira-kira anak-anak ada tidak yang masih ingat materi apa minggu lalu yang kita pelajari? Ada yang masih ingat? Bu. Baik, Alifia? Kalau tidak salah, cerpen ya, Ibu. Bagus, cerpen atau cerita Pendek. Di dalam cerpen kita membahas mengenai apa? Tentang unsur-unsurnya, Ibu. Unsur-unsur seperti apa, Rahmat? Ada dua, Ibu. Apa saja? Unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Bagus, terima kasih ya Rahmat dan terima kasih kepada Lydia. Ibu rasa kalian sudah paham mengenai materi pembelajaran minggu lalu, yaitu mengenai teks cerita pendek. Hari ini kita akan membahas mengenai menyimpulkan informasi cerita inspiratif. Sebelum Ibu memasuki materi, ada tidak kalian pernah membaca sebuah cerita yang menginspirasi kalian? Cerita ini, Bu. Ya. Cerita pahlawan. Pahlawan, bagus. Nah, itu merupakan sebuah cerita inspiratif karena kita terinspirasi dari cerita tersebut. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak bisa membacanya dulu. Ini pengertian cerita inspiratif. Cerita inspiratif adalah teks yang mengandung kisah-kisah penuh motivasi, nilai moral dan pelajaran hidup. Jadi merupakan cerita inspiratif. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama memberikan semangat. Yang kedua menginspirasi membaca melalui pengalaman tokoh dan terakhir menanamkan nilai-nilai positif. Tadi Alifia membaca kisah pahlawan. Nah, Alifia mendapatkan apa dari cerita tersebut? Kita harus meneladani sifat berani pahlawan, Bu. Nah, ya, dari cerita yang Alifia baca, kita dapat berani atau mengambil semangatnya. Kita harus berani dalam menghadapi tantangan. Selanjutnya ini ada ciri-ciri cerita inspiratif. Yang pertama, temanya itu menarik dan memotivasi seperti cerita pahlawan, cerita R.A. Kartini. Nah, kedua, tokoh utamanya menghadapi tantangan besar. Nah, seperti R.A. Kartini, tantangannya apa anak-anak? Tantangannya itu menghadapi zaman yang belum terlalu berkembang di dunia pendidikan. Bagusnya itu menghadapi tantangan zaman yang pendidikannya belum berkembang. Kemudian tantangan mendukung suasana inspiratif, konflik diselesaikan dengan cara bijak dan mengandung pesan moral yang kuat. Langkah menyimpulkan informasi cerita inspiratif. Yang pertama, baca cerita secara menyeluruh untuk memahami alur cerita. Jadi, ketika anak-anak ingin menyimpulkan sebuah informasi dari cerita inspiratif, harus memahami dulu dan membaca seluruh ceritanya. Identifikasi unsur-unsur intrinsiknya. Karena bisa bantu Ibu, unsur-unsurnya ada apa saja? Yang pertama, unsurnya ada tema, tokoh dan karakter, alur, latar, dan amanat personal, Ibu. Nah, ya, jadi unsur-unsur implisit pun harus kita ketahui terlebih dahulu seperti unsur-unsur yang ada di sebuah cerpen. Kemudian tentukan informasi
cerita. Jadi kita harus menghargai informasi pentingnya itu seperti apa, kemudian menyusun kesimpulan berdasarkan hubungan antar unsur. Jadi kita dapat menarik sebuah susunan atau kesimpulan dari cerita yang kita baca. Struktur simpulan yang baik. Jadi yang pertama ini ada pembukaan, isi, dan input. Nah, Ibu akan menggambarkan bagaimana bentuk struktur yang baik. Anak-anak, hari ini tanggal berapa? 11 Desember. Struktur simpulan yang baik. Bentuknya ini seperti segitiga. Nah, jadi yang pertama ini harus ada pembuka cerita. Yang kedua ada isi. Dan yang ketiga ada penutup. Nah, jadi struktur yang baik harus seperti ini. Harus terdapat pembuka cerita, isi, dan penutup. Bisa kita analogikan sebagai segitiga. Nah, jika salah satunya dihilangkan bagaimana? Tidak akan menjadi segitiga yang sempurna. Jadi yang namanya struktur tidak boleh dihilangkan. Contohnya, Ibu ada contoh ya. Cerita inspiratif, yaitu Sepatu untuk Ayah. Temanya mengenai pengorbanan dan kasih sayang. Kemudian tokoh utamanya ada Budi dari anak yang kurang mampu. Kemudian alurnya Budi ini memberikan hadiah untuk ayahnya. Kemudian Budi bekerja keras untuk menghasilkan uang. Akhirnya ia mampu membeli sepatu untuk ayah. Pesan moralnya, kasih sayang dan usaha keras membuahkan kebahagiaan. Jadi seperti ini anak-anak, bagaimana kita menyusun sebuah ringkasan cerita yang inspiratif. Nah, itu tadi penyampaian materi dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan menguji kemampuan kalian mengenai materi hari ini. Sebelum Ibu ujikan, adakah yang ingin bertanya? Saya Ibu. Baik, Iska. Jadi tadi kan dari ciri-ciri cerita inspirasi itu kan terdapat ciri-ciri tokoh utama itu menghadapi masalah atau tantangan dosa hidup. Nah, ketika kita membaca suatu cerita, namun tokoh tersebut itu tidak memiliki atau tidak menghadapi suatu tantangan besar, apakah cerita tersebut bisa dikatakan sebagai cerita inspirasi Ibu? Baik, terima kasih Rizka. Jadi pertanyaan saya mengenai bagaimana jika tokoh utamanya ini tidak menghadapi tantangan besar. Nah, jadi Rizka, cerita inspiratif, sang tokoh utamanya harus menghadapi tantangan atau masalah. Dalam kategori bukan masalah besar saja, bisa masalah kecil, masalah sedang, ya. Dan masalah tersebut diselesaikan dengan baik oleh tokoh utama. Itu saja. Ada yang ditanya kembali? Cukup. Baik, Ibu akan mengadakan kuis bukannya sebagai ujian lisan hari ini. Nah, Soalnya jadi produksi sampai posisinya. baik, kuis hari ini yaitu menggunakan aplikasi Wordwall. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu Wordwall? Jadi, Wordwall ini merupakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat kuis. Jadi, Ibu menggunakan aplikasi ini untuk membuat kuis anak ini. Nah, nanti cara kerjanya ketika Ibu memanggilkan, misalkan Ibu memanggil Alivia nanti melanjutkan, kemudian memilih kotak. Boleh nomor 1, 2, 3, atau 4 dan langsung dijawab. Kemudian langsung dijawab di dalam kertas, ya. Ibu akan berikan kertasnya. Sudah semua ya? Sudah. Nanti langsung dituliskan. Kan soalnya berbeda-beda, jadi kalian tidak akan bisa menyebrang. Yang pertama untuk Rizka, silakan masuk depan.
tulis dalam kertas ya nak. Selanjutnya Rian. Mau sama nomor berapa? 2. Apa tujuan utama dari cerita inspiratif? Siap? Dikerjakan ya nak. Selanjutnya Rahma. Langkah-langkah apa yang perlu digunakan untuk menyimpulkan informasi dari sebuah cerita inspiratif? Silakan tulis. Dan Alif, yaitu sisa satu ya nak. Soal nomor 1. Bagaimana struktur simpulan yang baik untuk cerita inspiratif dan apa saja yang harus dimuat dalam setiap bagiannya? Tulis ya nak di dalam kertas yang ibu bagikan. Jika ada soal yang kurang jelas, silakan tanya ke ibu. Terus, waktunya tinggal 10 menit lagi. Baik, waktunya sudah habis. Kepada ketua kelas, silakan ambil hasil kerja teman-temannya dan kumpulkan di meja ibu. Kumpulkan ya nak. Baik, terima kasih. Nah, itu tadi penyampaian materi itu hari ini. Mengenai aplikasinya anak-anak baru ya ini. Iya, Nah, besok ibu akan menggunakan aplikasi lagi agar kalian semangat belajarnya. Nah, untuk hari ini ada kayak ingin menyampaikan simpulan atau refleksi apa yang didapat pada hari ini? Ibu, Baik, Alifia. berdasarkan apa yang saya dapat hari ini itu mengenai informasi cerita inspiratif, ada pengertian cerita informasi inspiratif yaitu teks yang maju bisa kita penuh motivasi. Kemudian kalau tujuan cerita inspiratif itu memberi semangat, menginspirasi membaca, kemudian menanamkan nilai-nilai yang positif. Ya, terima kasih Alifia. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, terima kasih kepada anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini dengan baik dan sudah mengerjakan soal. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian dan mengetahui apa itu cerita inspiratif, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Carilah satu tokoh yang menginspirasi kalian, kemudian tuliskan cerita inspiratif yang tokoh anak-anak ambil, misalkan seperti tokoh B.J. Habibie, Pak Jokowi. Nah itu ya, jadi tuliskan. Kemudian untuk tugasnya pengumpulannya itu minggu depan. Dan untuk hasil anak-anak yang sudah dikerjakan hari ini, ibu akan bagikan juga minggu depan. Nah, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa tutup, dan terima kasih kepada anak-anakku yang sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan terus semangat dan sudah mengerjakan soal dengan cukup baik. Semoga hasilnya memuaskan ya anak-anak. Jangan lupa selalu belajar. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang bikin dan lupa yang paling dihapus ibu ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Matriani dengan NPM 2213041063. Di sini saya sebagai observasi lisan dengan calon guru Dila Dilani Solihah. Pada keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama yaitu suara. Guru memberikan variasi dalam suara, volume suara, dan kecepatan bicara. Calon guru sudah dengan sangat baik memberikan variasi suara tersebut.
Kemudian yang kedua ada mimik dan gerak. Calon guru sudah baik dalam memberikan variasi mimik dan gerak pada kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada kesenyapan. Calon guru sudah memberikan waktu senyap atau hening dalam pembicaraannya dengan baik. Kemudian yang keempat ada kontak pandang. Calon guru senantiasa melayangkan kontak pandang dan melakukan kontak pandang dengan sangat baik kepada siswanya. Kemudian yang kelima ada perubahan posisi. Calon guru juga sudah baik melakukan berbagai gerak posisi pada saat kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keenam ada memusatkan, yaitu guru memberikan tekanan pada butir-butir yang penting dari penyajiannya dengan menggunakan bahasa lisan seperti dengan baik-baik, perhatikan ini. Nah, calon guru belum menggunakan variasi tersebut. Kemudian pada komponen variasi penggunaan media dan alat bantu pengajar. Yang pertama ada variasi visual. Calon guru sudah sangat baik dan kreatif dalam menggunakan variasi media dan alat bantu pengajarannya, mulai dari menggunakan media, papan tulis, dan juga memperjelas materi yang disampaikannya. Kemudian yang kedua ada variasi aural. Calon guru belum memberikan variasi aural tersebut. Kemudian yang ketiga ada variasi alat bantu yang dipegang dan dimanipulasi. Calon guru tidak menggunakan alat bantu yang dipegang sebagai variasi. Kemudian yang terakhir ada variasi pola interaksi dan kegiatan siswa, yaitu guru memperkenalkan perubahan dalam pola interaksi antara siswa dengan siswa, antara dia dan siswa, dan juga menganeka-ragakan kegiatan siswa yang terlibat. Calon guru tidak melakukan variasi pola interaksi dan dengan kegiatan siswa tersebut. Mungkin itu saja pengamatan saya terkait kegiatan pembelajaran pada calon guru di Ladani Solihah. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.